Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin sharing lagi ya, mengulas ada sistem trading jangka pendek ya. Sistem trading jangka pendek ini juga masih lumrah dilakukan oleh trader profesional juga ya. Jadi ada beberapa testimoni dan saran dari tiga orang profesional tentang bagaimana mencapai sukses dengan sistem trading ini. Namun seperti biasanya sahabat trader, sebelum saya mengulas ya, selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private ya, menanyakan grup WA juga live chat saya, silakan add WA saya di description. Trading jangka pendek ini semacam intraday ya, atau trading masih mengikuti ya, menjadi pilihan populer ini ya. Sebagai perbandingan, tentunya cukup banyak pula trader profesional yang mengembangkan karirnya dari trading jangka pendek. Nah, jadi seperti itu. Jadi pada kesempatan pagi kali ini ya, untuk mengetahui beberapa testimoni dan saran mereka mengenai bagaimana sukses trading hingga mampu mendapatkan profit, jadi secara konsisten ya, secara cepat, praktis di dalam pasar forex. Jadi sukses trading jangka pendek dengan analisa teknikal ya. Jadi analisa teknikal ini ya bisa dibilang adalah senjata paling ampuh untuk mencari tahu kapan kita harus open dan exit point ya, atau exit posisi. Jadi selama trading jangka pendek tentunya. Nah, maka dari itu indikator momentum seperti RSI, MACD dan sebagainya ya, dan ada juga moving average. Ini umumnya adalah modal dasar para trader jangka pendek untuk menentukan kapan ya mereka akan masuk atau keluar dari pasar. Jadi cukup sebenarnya simpel. Nah, pada perkembangannya ya, para trader profesional ini tidak hanya bertumpu pada indikator dasar di atas, namun juga mengasah ketajaman analisa teknikal dari beragam sisi ya, menurut preferensi sistem trading tentunya masing-masing trader. Nah, berikut ini ada beberapa rekomendasi rekomendasi dari para trader profesional ya, dengan sistem trading yang tentunya berbeda-beda. Namun satu goalnya serupa, sukses trading jangka pendek. Nah, di sana kesamaannya. Ada Neil Fuller ya, price action adalah tool terbaik selama Anda belajar trading jangka pendek di pasar forex. Nah, kemungkinan besar Anda telah mendengar ya nama trader profesional dengan fokus pada analisa price action ya. Neil Fuller ini menurut catatan ya, ini mempunyai rekam jejak pergerakan harga pada chart, adalah tool terbaik untuk menganalisa entry dan exit point dalam posisi-posisi tentunya yang menguntungkan. Ya, Neil Fuller ini menekankan beberapa pola dasar tentang price action seperti pin bar dan inside bar sebagai sinyal untuk membuka atau menutup posisi. Tidak hanya itu ya, Neil Fuller ini juga mengajarkan mengenai konfluensi ya, dan konfirmasi untuk memperkuat kualitas sinyal. Misalnya pada saat suatu pola dasar mengenai batas garis MA ya, jadi ilustrasi ada di bawah ini ya. Nah, silahkan Anda coba amati, kalau perlu di pause ya. Nah, pola-pola dasar price action dapat digunakan hampir pada
segala time frame, mulai dari time frame 30 sampai D1. Tapi perlu diingat, semakin kecil time frame, maka semakin tinggi resiko fake signal ya, yang muncul akibat noise di sini. Jadi di sini harus hati-hati. Kemudian ada Linda Bradford ya. Ini tidak butuh news kalau dia ya, tidak butuh news lain ya. Tentunya ada beberapa pandangan ya, istilahnya lain ladang, lain belalang, seperti ibarat peribahasa seperti itu. Nah, trader profesional ini ya malah menyebutkan bahwa noise pada market seringkali diciptakan oleh tumpang tindih berita-berita pasar di media global. Nah, oleh karena itu, Linda hampir sepenuhnya dalam hal ini menggunakan pendekatan analisa teknikal, jadi pure analisa teknikal sebagai panduan dalam menangkap peluang-peluang trading ya di dalam hal ini. Nah, menurutnya trader dapat melakukan trading pada semua time frame, tentunya jangka pendek atau jangka panjang, dengan ketajaman analisa teknikal. Anda tidak perlu bingung tentunya dengan simpang siur riuh rendah berita-berita tentang ekonomi, ya cukup fokus perhatian pada kondisi pasar yang terlihat pada chart Anda. Ini menurut dia ya. Jadi setiap sikap dan keputusan trading jangka pendek pada momen tersebut akan ditentukan dari seberapa kuat kondisi trending pasar saat ini. Dia menghimbau ya untuk berhati-hati dalam meletakkan order ya. Tunggu beberapa saat, mungkin 1 jam setelah suatu trending kuat sedang berjalan untuk menghindari noise dan sinyal palsu dalam hal tersebut ya. Satu lagi dari Linda ya, berpesan agar kita selalu memantau tren dalam time frame besar D1 ya, untuk memperoleh gambaran kondisi pasar secara utuh dan menyeluruh sebelum tentunya berpindah ke time frame yang lebih kecil. Di time frame yang kecil itulah nanti kita bisa menentukan entry point-nya, artinya untuk konfirmasi. Kalau saya sendiri sih biasanya pakai D1, kemudian konfirmasinya saya pakai H1. Kemudian ada Barbara Rockefeller ya. Ini analisa teknikal ini sebaiknya sederhana aja. Jadi sebelumnya Barbara Rockefeller ini memiliki background sebagai trader institusional. Karena itu dia lebih dahulu mengenal strategi trading jangka panjang dengan tentunya analisa fundamental. Namun setelah dia membanting setir menjadi trader retail, cara pandangnya dan gaya tradingnya berubah total di sini. Ia berkata bahwa trading jangka pendek jauh lebih cocok untuk trader-trader retail dengan modal yang tentunya terbatas, dengan positioning size yang tentunya yang mapan di sana atau cukup. Jadi modal Anda hanya akan terpapar selama posisi tersebut aktif, tentunya seperti itu. Jadi ini pandangannya. Dari segi teknikal, sahabat trader, Barbara Rockefeller ini mengedepankan kesederhanaan analisa teknikal. Jadi sebagai kejernihan tentunya dalam menentukan keputusan trading, dia mengandalkan pola bar dan pola candlestick, ya, engulfing ya di sini untuk menentukan tentunya entry point dan stop loss-nya berapa. Sementara dia hanya menggunakan indikator-indikator yang cukup sederhana ya, seperti moving average, ini salah satu favorit saya, dan kemudian mungkin Bollinger Band sebagai konfirmasi dari sinyal dan pola-pola yang disebutkan sebelumnya. Nah, gambarnya seperti tersebut ya. Jadi kalau Anda lihat, kalau bisa di pause ya, diamati. Jadi namun berbeda dengan
Linda ya, ini Barbara Rockefeller ini selalu mengingatkan trader retail untuk mengikuti perkembangan fundamental suatu instrumen atau pair dengan tentunya membaca berita-berita dari sumber terpercaya ya. Dan tentunya tersebut penting karena selain ia memiliki latar belakang sebagai trader institusional, kadangkala volatilitas ya, harga bergerak cepat di luar antisipasi di saat rilis berita yang penting. Nah, kesimpulannya sahabat itu apapun dan bagaimana membangun dasar sistem trading Anda, sukses trading jangka pendek, ini bisa dicapai oleh siapa saja selama prakteknya benar-benar menggunakan disiplin yang mapan seperti manajemen risiko. Nah, ini penting sekali, dan kontrol emosi. Nah, dalam hal ini sahabat trader, saya ingin menambahkan sedikit ya mengenai fundamental. Saya sendiri sih cenderung tidak memakai berita-berita fundamental, jadi pure technical. Ini hanya sebagai acuan aja, silakan Anda juga memilih. Jadi saya tidak terlalu memikirkan fundamental berita-berita ekonomi seperti itu. Namun kita tetap harus tahu. Kadang-kadang waktu ada berita, saya kecenderungan malah exit posisi, tidak menggunakan berita untuk referensi trading saya. Baiklah sahabat trader, mungkin hanya itu yang bisa saya sharingkan pada kesempatan pagi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bagi sahabat trader yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan tekan lonceng tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.